Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, juga keluarga kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini kita kuliah daring untuk mata kuliah kearsipan. Di sini Bulia ingin menjelaskan tentang prosedur kearsipan yang mungkin belum kita bahas secara jelas ya, secara lebih detail. Penting sekali untuk memahami tentang prosedur kearsipan ya. Jadi setiap pekerjaan itu selalu mempunyai urutan langkah-langkah untuk penyelesaian pekerjaan itu. Sepanjang pekerjaan itu merupakan sesuatu yang dikerjakan secara profesional, pasti diperlukan urut-urutan langkah ataupun istilahnya prosedur. Prosedur penyimpanan untuk surat masuk dan surat keluar itu sebenarnya sama ya. Mulai dari pemeriksaan, mengindeks, mengkode, menyortir, dan meletakkan atau menyimpan. Secara umum, prosedur untuk surat masuk dan surat keluar itu ada 3. Yang pertama adalah prosedur buku agenda ya. Prosedur buku agenda ini bisa disebut sebagai pola tradisional, pola lama atau pola tradisional. Yang kedua adalah prosedur kartu kendali. Kartu kendali ini disebut pola baru ya, atau pola modern. Ini merupakan hasil penemuan antara LAN ya, Lembaga Arsip Nasional, dengan Arnas. Dan yang ketiga itu disebut dengan prosedur takah. Merupakan singkatan dari tata naskah. Ini disebut prosedur yang spesifik. Kenapa? Karena hanya berlaku di lingkungan tertentu ya. Jadi kalau buku agenda disebut prosedur buku agenda ini disebut dengan sistem pola lama atau tradisional. Kalau kartu kendali disebut dengan pola baru atau modern, sedangkan takah disebut dengan prosedur yang spesifik. Buku agenda beserta perangkatnya umumnya masih banyak dipergunakan di berbagai kantor ya, terutama kantor yang kecil dan perusahaan swasta atau yang masih sederhana administrasinya, itu maka sering menggunakan prosedur buku agenda. Sedangkan kartu kendali itu sudah mulai banyak digunakan di departemen-departemen kantor pemerintahan maupun perbankan. Nah, untuk tata naskah, karena tadi ya sifatnya spesifik, hanya berlaku di lingkungan tertentu, itu banyak dipergunakan di lingkungan perkantoran, Departemen Hankam, jajaran ABRI, dan Departemen Perhubungan. Biasanya 3 instansi ini yang menggunakan sistem taka atau tata naskah. Tapi taka ini jarang diajarkan ya di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi. Walaupun nanti akan kita singgung sekedar untuk pengetahuan. Karena siapa tahu ya nanti Anda ada yang masuk di dalam formasi atau bekerja sebagai arsip di lembaga-lembaga tersebut. Nah, itu merupakan suatu hal yang tidak asing lagi nantinya. Untuk prosedur buku agenda itu terdiri dari 2 macam, yaitu prosedur surat masuk dan prosedur surat keluar. Dan ini sudah kita singgung pada mata kuliah sebelumnya ya, terutama pada pengetahuan kesekretariatan ya. Prosedur untuk surat masuk itu pertama kita lakukan penyortiran atau memisahkan antara surat resmi dan tidak resmi, atau surat bisnis dan surat biasa lainnya. Kemudian memulai membuka surat, mengeluarkan dan memeriksa isi surat dalam arti kelengkapan daripada lampirannya, mencatat
surat masuk ya ke dalam buku agenda surat masuk ya, kemudian mencatat dan memberi catatan pada surat-surat yang perlu diberi tanda untuk kemudahan pekerjaan pimpinan, menyampaikan surat kepada pimpinan, kemudian mendistribusikan surat ke bagian-bagian lainnya, menjawab surat pada waktu pimpinan tidak ada di tempat, dan menangani surat kabar, majalah, dan surat edaran. Ini untuk prosedur surat masuk. Nah, perlengkapan-perlengkapan yang digunakan, buku agenda surat masuk, buku agenda surat harian, nota pengantar disposisi, ya. Untuk surat-surat yang harus diselesaikan bagian lain harus diberi nota pengantar disposisi oleh sekretaris. Kemudian daftar edaran itu untuk koran, majalah, dan lain-lain yang harus diedarkan ke bagian-bagian ya. Kemudian stempel agenda bila perlu ya. Jadi di sini yang dibutuhkan untuk prosedur agenda itu adalah buku agenda surat masuk dan perlengkapan lainnya yang diperlukan. Untuk prosedur surat keluar itu diawali dengan sekretaris menerima memo atau pendiktian dari pimpinan, kemudian membuat konsep surat dengan jarak 2 spasi, fungsinya untuk mendapat koreksi dari pimpinan, mengagendakan surat keluar ke dalam buku agenda surat keluar, yaitu untuk mendapatkan nomor surat, kemudian melakukan pengetikan dengan sempurna dalam bentuk yang sudah jadi sesuai dengan standar perusahaan, minta tanda tangan pimpinan dan melengkapi surat sehingga siap untuk dikirim. Selanjutnya melakukan pengiriman dan jangan lupa kopi dari surat tersebut untuk arsip. Nah, ini adalah prosedur surat dengan menggunakan sistem pola lama atau tradisional buku agenda. Buku agenda itu dilihat dari formatnya itu ada 3 macam. Yang pertama buku agenda kembar. Buku agenda kembar itu agenda surat masuk dan surat keluar dibuat form atau bukunya sendiri-sendiri seperti yang tadi ya. Ada agenda surat masuk dan ada agenda surat keluar. Bukunya sendiri-sendiri, maka disebut agenda kembar. Kembar kan terdiri dari 2 ya. Nah, itu sendiri-sendiri. Agenda surat masuk, agenda surat keluar. Ada buku agenda tunggal. Tunggal itu masuk dan keluar jadi 1 kolomnya. Di situ ada kolom M dan K, masuk dan keluar, tinggal yang kita agendakan masuk atau keluar kita beri tanda atau kode M atau K. Kalau masuk kodenya M, kalau keluar kodenya K. Jadi buku agendanya 1 ya. Cuma di dalamnya itu ada isian masuk atau keluarnya. Yang ketiga adalah buku agenda berdampingan, yaitu surat masuk dan surat keluar formatnya dibuat berjajar, ya, 1 buku tapi berjajar, ya. Nah, ini namanya berdampingan. Nah, ini dilihat dari formatnya, tapi umumnya itu yang paling umum adalah agenda kembar dan agenda tunggal, ya. Kalau agenda berdampingan dibutuhkan buku yang lebih besar biasanya. Nah, selanjutnya coba kita praktekkan. Anda praktekkan ya, Anda isi buku agenda yang nanti saya tunjukkan di sini adalah agenda tunggal. Ya, Anda coba isi. Setelah itu isian tersebut Anda kirim pekerjaan Anda ke Google Classroom ini juga, ya. Ini kemudian di sini ada 2 surat, yaitu ini berupa surat, ini namanya surat masuk ya. Ini surat masuk. Ya. Surat masuk ya. Jadi perusahaan Anda adalah PT Wijaya Karya. Perusahaan Anda PT Wijaya Karya. Ini ada surat masuk dari PT Urip Mulyo ya. Yaitu tentang permintaan daftar harga ya. Permintaan daftar harga.
Nah, ini jadi PT Urip Mulyo ini menawarkan untuk mensuplai barang ya. Jadi ini berupa surat penawaran ya. Nah, di sini harus hati-hati ya kita. Ada perihalnya permintaan daftar harga, tapi di bawahnya setelah dibaca itu ternyata menawarkan ya bekerja mohon dapat oleh karena itu kami mohon dapat bekerja sama dengan perusahaan saudara untuk mensuplai barang keperluan rumah tangga, berarti kan menawarkan. Nah, jadi kalau kita melihat surat perihalnya yang atas itu perihal dengan isinya beda, maka yang dijadi rujukan adalah isi suratnya. Jadi ini adalah surat penawaran. Yang kedua ada surat lagi dari PT Bersama Maju. Ini juga surat ini surat masuk ya. Tadi surat masuk juga. Ini surat masuk ke perusahaan kita. Perusahaan kita namanya PT Wijaya Karya. Nah, ini pesanan barang ya. Coba dibaca isinya. Dengan hormat, dengan dibangunnya kantor perusahaan yang baru, kami membutuhkan beberapa peralatan dan nah ini berarti benar ya isinya pesanan barang ya. Maka itu jadikan patokan kita perihalnya isi pesanan barang. Nah, untuk memasukkan surat-surat ini dalam buku agenda surat masuk, tapi kita pakainya agenda tunggal ya. Kita harus lihat kodenya dulu di daftar klasifikasi ya. Surat yang pertama tadi isinya penawaran barang ya, penawaran barang. Surat yang pertama ini isinya penawaran barang ya. Nah, berarti kodenya itu di sini karena nanti ada pengisian kode ya pada buku agenda. Ya, maka kita harus tahu. Berarti tadi karena ada penawaran dari perusahaan lain untuk mensuplai barang, berarti kodenya B.1.1 penawaran barang. Ya. Kemudian surat yang kedua itu isinya pesanan barang, ya. Maka kode yang kedua, ya. Kode yang kedua ini kodenya adalah ini, ya. C.1.1 pesanan barang. Nah, ini harus kita perhatikan kodenya karena di dalam buku agenda itu ada kode yang harus diisi. Nah, setelah itu Anda isikan ke dalam buku agenda surat masuk dan surat keluar. Nah, ini namanya buku agenda tunggal, di mana pengisian baik surat masuk maupun surat keluar jadi satu di sini. Hanya di sini ada tulisan M dan K. Ya. Ada M dan K. Ini kalau suratnya itu adalah surat masuk kayak tadi, berarti di sini diberi kode M. Kalau suratnya surat keluar, berarti di sini beri kode K. Nah, ini dilengkapi, ini PT-nya, PT Anda itu PT apa tadi? PT Wijaya Karya dan sebagainya, jalan apa? Nomor 1, tanggal agendanya, tanggal berapa? Ya. Tanggal agenda itu pada waktu surat itu Anda terima itu tanggal berapa. Nah, kodenya tadi, ya. Ada kode untuk surat apa itu penjualan itu C.1.1 pesanan barang. Nah, itu ditulis di sini. Boleh ditulis C.1.1 itu aja juga boleh kan kalau tidak cukup. Ya. Kemudian di sini ada nomor suratnya ditulis ya. Nomor suratnya ditulis, tanggal yang tertera pada surat ditulis. Ini tadi surat masuk berarti sini tulis M. Karena itu surat masuk berarti dari mana? Ya. Isi ringkasnya apa? Keterangannya ada enggak? Kalau enggak ada enggak apa-apa. Misalnya keterangan ini biasanya diisi apa itu misalnya
segera ditindaklanjuti dan lain-lain ya. Nah, silakan Anda kerjakan 2 surat tadi, cara pengisiannya yang benar, mulai dari di sini perusahaannya diisi, nama perusahaannya dan alamatnya semuanya lengkap, ada 2 surat, kirim ke Google Classroom ya, untuk menunjukkan bahwa Anda itu paham dari prosedur yang sudah saya sampaikan. Nah, baik, untuk minggu ini kita mempelajari tentang prosedur untuk buku agenda atau pola tradisional atau pola lama, yang mana ini nanti semua secara total akan kita praktekkan di mata kuliah praktek kearsipan ya, di semester depan tentunya ya. Ini jadi kita dasar-dasarnya aja. Baik, saya kira itu. Terima kasih perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi ini dikumpulkannya hari ini ya, karena gampang ya, atau ya sudah saya beri kesempatan sebelum kuliah minggu depan harus sudah dikirim ya. Ini diketik ya, untuk menunjukkan Anda paham ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.